Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di my channel Mak Jontik. Oke teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha pekerjaannya, dan masih dalam suasana bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar sampai ke hari raya ya. Nah, teman-teman, di sini aku akan berbagi pengalaman lagi. Aku sebagai penjual sembako yang sehari-hari berjualan sembako, jadi sering punya pengalaman. Mungkin ini bermanfaat buat kamu, bagi kamu yang pemula mau bikin usaha berjualan sembako di rumah aja. Jadi kamu bisa sebagai referensi ya. Jadi kamu tahu apa aja sih yang diperlukan dalam berjualan sembako itu, apa aja sih triknya, apa yang bisa bikin usaha sembako itu tetap jalan, tetap lancar, dan apa yang bisa membuat usaha warung toko sembako atau kelontongan itu bisa bangkrut. Nah teman-teman, sebelum aku lanjutkan videonya, kamu support terus ya channel aku dengan cara like, share, komen, and subscribe, dan kamu bisa bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke teman-teman, aku akan lanjutkan videonya. Di sini aku akan mengasih pengalaman aku ataupun mengasih informasi apa sih yang membuat toko sembako itu agar tidak merugi ya. Di sini siapa sih yang mau rugi ya? Setiap usaha tuh kalau bisa ya itu lancar selalu, terus berkembang ya, laris manis, banyak pembelinya ya. Pengennya sih begitu ya, terus putaran uangnya juga cepet. Jadi kan semua orang pasti menginginkannya ya, tapi kan tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang diomongin ya. Pastikan ada lika-likunya, pastikan ada tantangannya ya dalam berusaha. Apalagi zaman sekarang ini juga zaman yang penuh perjuangan ya dalam berusaha ya. Apalagi dalam suasana masih pandemi, masih COVID-19 ya. Setiap dunia usaha pasti akan merasakannya ya, itu terasa banget ya. Dunia usaha ya akan merasa. Jadi disinilah kita yang harus tetap semangat, harus jeli menyikapinya supaya usaha kita tetap berjalan walaupun kondisi saat ini lagi tidak stabil, tidak memungkinkan ya. Tapi kita tetap harus berusaha, daripada kita nggak berusaha sama sekali kan itu lebih fatal ya. Mending kita kan berusaha, punya usaha, itu kan lebih ini ya. Nah teman-teman, yang perlu kita lakukan supaya usaha toko atau warung sembako kita tidak rugi, yaitu yang pertamanya satu adalah jangan menentukan harga yang terlalu tinggi dengan harga warung atau toko-toko sembako tetangga ya. Jadi kalau bisa itu kita bisa bersaing harga ya. Jangan kita menentukan harga yang terlalu tinggi sehingga konsumen atau pelanggan kita akan lari ke warung atau toko yang lainnya dan akan meninggalkan warung toko kita. Otomatis warung atau toko sembako kita itu bakal rugi karena tidak ada pembelinya ya. Apa gunanya kita buka setiap hari dan pembelinya itu nggak ada, jadi kan uang kita nggak muter, otomatis kan kita akan mengalami gulung tikar ya. Itu yang satunya. Dan yang kedua adalah jangan kita memberi utang terlalu banyak kepada konsumen. Gampang kita memberi hutang kepada konsumen, jadi otomatis uangnya nggak muter karena bertumpuk di hutang konsumen, sehingga kita tidak bisa lagi memiliki modal untuk usaha, untuk muterin membeli bahan-bahan sembako atau keperluan sembako ya. Jadi di situ kita harus jeli melihat orangnya. Jangan kita sembarangan ngasih utang, ngasih pinjaman yang banyak, sehingga kebiasaan konsumen itu mengutang di warung atau toko sembako kita. Jadi tuman ya. Jadi tempat kita cuma tempat utangan, sehingga kita modal kita
nggak bisa muter, nggak bisa balik, dan akhirnya kita juga kehabisan modal otomatis ya. Kalau sudah kehabisan modal di toko atau warung sembako, otomatis kita nggak bisa lagi belanja, dan otomatis kan warung atau toko sembako itu tuh kan akan gulung tikar ya. Nah, di sini teman-teman, yang ketiganya yang menyebabkan toko atau warung sembako itu bisa merugi adalah kita tidak jeli memilih bahan yang dibutuhkan oleh konsumen di sekitar kita. Jadi kalau misalnya di lingkungan kita ini warung itu cuman kita sendiri, jadi kita menyetok barang yang macam-macam juga nggak masalah ya, karena kita sendiri yang didatengin oleh konsumen, akhirnya otomatis ke kita semua ya. Tapi kalau zaman sekarang itu kita bisa lihat ya, warung atau toko-toko sembako itu sudah menjamur banget ya, toko atau warung sembako yang tradisional. Belum lagi kita harus bersaing dengan toko-toko modern seperti Alfamart, Indomaret ya. Jadi di sini kita harus jeli melihat bangsa pasar, bahan-bahan mana yang putarannya cepat dan konsumen di sekitar kita itu yang membutuhkan. Jadi kita bisa putarannya itu cepat, jadi kita bisa, kalau putaran yang cepat uangnya akan cepat kembali, kan kita bisa terus berputar uangnya. Jadi kalau bisnis itu, kalau uang itu terus berputar kan otomatis kan lancar ya, ekonomi bisnis itu pasti lancar ya, keuangan bisnis itu lancar ya. Jangan kita membeli bahan yang konsumennya tidak ada yang peminatnya, sehingga bahan kita tuh mandek di situ ya, nyetok aja nggak cepet jadi uangnya, nggak cepet bisa diputarin, otomatis kan kalau lambat putarannya otomatis kan kita merugi ya. Di sini kita harus jeli melihat pangsa pasar sekitar kita, apa yang dibutuhkan oleh konsumen sekitar kita, dan barang-barang yang cepat banget balik modalnya, cepat putarannya, itu kita harus jeli lihatnya ya. Nah, yang di sini lagi teman-teman, kita sebagai penjual itu jangan sombong ya. Kita harus ramah kepada konsumen supaya konsumen itu betah untuk datang lagi ke toko kita. Bukan akan betah untuk menjadi pelanggan kita ya. Kita kalau bisa yang ajak ngobrol ya. Kalau di warung atau toko sembako di pedesaan ya, biasanya kan banyak pedesaan atau di ganggang ya, kita juga harus ramah ya kepada warga sekitarnya, karena otomatis supaya mereka tuh tetap datang ke toko kita, tetap berlangganan di toko kita. Kita harus rajin nyapa lah ya. Kalau misalnya di depan kita nyapa tetangga yang lewat ya, supaya dia tetap ingat untuk mampir ke warung atau toko kita belanja ya. Nah teman-teman, itu tadi sebagai tips atau trik ya, supaya toko atau warung sembako kita itu tidak merugi, supaya warung atau toko sembako kita itu tetap berjalan di saat-saat masa sulit seperti ini ya. Saat-saat pandemi saat ini, aduh itu mungkin terasa banget. Aku aja sebagai penjual itu terasa banget daripada yang dulu ya. Udah berapa tahun nih ya kita yang mengalami pandemi ini, udah 2 tahun ya. Tapi alhamdulillah masih tetap berjalan ya usahanya, walaupun merosot dari sebelum pandemi ya. Tapi ya tetaplah kita syukurin, tetap semangat, kita masih bisa mencari nafkah, masih diberi kesehatan untuk mencari nafkah ya, alhamdulillah banget ya. Pokoknya kita tetap semangat dan kita harus jeli dalam berusaha ya, karena saat ini kita lagi diuji ya, semuanya lagi diuji, semua sektor diuji ya. Jadi kita harus pinter-pinter mengatur usaha kita, mengatur keuangan usaha kita, mengatur modal kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat bagi kamu. Kalau kamu merasa ada manfaatnya dari video ke aku ini, kamu bisa share ke teman-teman kamu, dan kamu bisa support dengan cara like, share, comment, and subscribe, dan kamu bisa bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kamu kalau mau berteman dengan aku, bertanya-tanya, kamu bisa follow Instagram aku atas nama Rolina Sipahutar atau Putra Bungsu. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Selamat beraktivitas, semoga lancar selalu. Sorry ya teman-teman kalau ada suara motor atau mobil lewat, karena aku tinggalnya di pinggir jalan ya.
Ada masuk suara-suara juga ya, mungkin mengganggu ya. Oke, sampai di sini dulu. Bye bye.